beginilah teman-teman suasana pada malam hari di Masjid Nabawi. Banyak orang di sana yang beristirahat, kemudian yang ngobrol dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut masuk ke dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman jangan lupa ketika kita masuk ke dalam masjid, kita baca doanya dulu ya. Doanya apa teman-teman ketika masuk ke dalam masjid? Doanya ikuti kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Oke. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam masjid, biasakan kita berdoa dulu ya, berdoa masuk ke dalam masjid. Oke, teman-teman, inilah suasana di dalam Masjid Nabawi. Kita lihat di sana tiang-tiangnya, kemudian arsitekturnya sangat indah sekali ya teman-teman, sangat indah, sangat bagus, dan di sana sangat bercahaya sekali. Oke, ada satu hadis yang menyatakan bahwa sholatu fi masjidi hadza khairun min alfi sholat illal masjidil haram. Jadi ada satu hadis yang mengatakan bahwa sholat di masjidku atau di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat 1000 kali sholat illal masjidil haram, itu illal masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Jadi itu salah satu banyak keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya teman-teman. Salah satunya adalah sekali kita sholat di sana sama seperti 1000 kali kita sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Nah, kemudian next kita lanjut teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, ini merupakan raudhah ya teman-teman. Di sini kita lihat banyak raudhah. Di sini ada ya. Kalau kita lihat di sini tiang-tiangnya sangat indah ya teman-teman. Banyak orang kalau ada satu hadis yang menyatakan juga ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi antara rumahku dan mimbarku itu ada taman-taman surga, dan inilah teman-teman masya Allah sekali ya. Kita masih di dunia tapi kita sudah disaksikan. Dan ini penampakan raudhah teman-teman. Ini ada mimbarnya, kemudian itu ada anak tangga dengan 3 anak tangganya ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke kita menuju. Oke, ini apa bedanya antara karpet hijau dengan karpet merah ini? Jadi kalau kita lihat karpet hijau yang keabu-abuan ini merupakan kawasan raudhah, tapi kalau yang karpet merah itu berarti di luar dari kawasan raudhah itu. Kemudian next kita lanjutkan perjalanan kita, dan ini kita masuk ke dalam, kita melihat ada 3 pintu gerbang ya. Dan ini teman-teman tepat yang tadi kakak bilang di awal, bahwa yang tepat di bawah kubah tadi yang berwarna hijau. Kalau kita lihat di luar tadi ada kubah yang berwarna hijau, dan inilah di dalamnya teman-teman. Yang tadi kami bilang ada 3 orang yang sangat mulia, ada Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar, kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah banyak orang yang berkunjung di sana. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di makam Baqi ya. Makam Baqi di sini teman-teman tentu mengingatkan kita ya bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian. Jadi kemudian next kita lanjut perjalanan kita lanjutkan perjalanan kita ke Masjid Quba. Nah, ini ada sejarahnya teman-teman. Masjid Quba ini merupakan Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah.
beginilah suasananya teman-teman. Tampak keluar dari Masjid Kuba. Oke, kita lanjut lagi masuk ke dalam Masjid Kuba, dan banyak orang yang melaksanakan kegiatan aktivitas di sana kesehariannya, mulai dari diskusi, kemudian melaksanakan sholat, yang membaca Quran, dan ada juga ya, yang masuk ke dalam masjid itu hanya sekedar untuk istirahat ya. Pokoknya banyak kegiatan keislaman yang terjadi atau yang dilakukan, yang dijalankan di sana. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, kita lanjut perjalanan kita teman-teman, dan ini kita masih ada di Madinah ya teman-teman. Ini ada di kebun kurma. Nah, di sini banyak sekali orang-orang para penjual yang menjual kurma hasil kebunnya. Tentu di sini banyak ya teman-teman jenis kurmanya. Ada, kalau kita kenal kurma apa aja kira-kira, ada kurma ajwa, kemudian kurma sukari dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat di sini mungkin kalau bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mau belanja kurma, itu silahkan di sini bisa dipilih-pilih ya, kira-kira mau kurma yang seperti apa atau kurma dengan jenis apa. Dan di sini kita juga bisa melaksanakan foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen setiap momen ya. Oke, kemudian kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Ini juga kita masih ada di Madinah. Ini merupakan percetakan Al-Quran ya. Jadi nanti Al-Quran yang dicetak di sini itu akan didistribusikan ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan bahkan ke berbagai negara ya. Kalau kita lihat mungkin termasuk salah satu Al-Quran kita yang ada di rumah, mungkin juga termasuk itu. Dan di sini teman-teman yang hadir, ada yang hadir ke sini itu bisa langsung belanja, membeli Al-Quran langsung dari percetakannya langsung ya di Madinah. Oke, lanjut, kita lanjutkan. Oke, ini ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, kira kita sudah sampai di ini namanya Jabal Uhud ya, sangat luas dan sangat besar sekali ya teman-teman. Ini ada dan mengandung sangat bersejarah bagi umat Islam. Kenapa? Kalau kita lihat di sana itu ada ini kalau kita berbicara tentang Jabal Uhud, pasti kita yang terpikirkan itu adalah perang Uhud, perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin ya. Pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan, tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kekalahan di situ bukan berarti Jadi kekalahannya itu, kenapa kaum muslimin bisa kalah dari kaum musyrikin? Jadi saat itu ada beberapa sahabat yang ketika saat kaum muslimin awalnya menang melawan kaum musyrikin, tetapi karena tergiur dengan harta ghanimah yang ada di bawah gunung itu, akhirnya mereka lalai, para sahabat lalai, dan akhirnya mereka berebut untuk mengambil harta ghanimah tersebut atau harta rampasan perang tersebut. Akhirnya ketika mereka lalai, ketika para sahabat lalai, yang terjadi apa? Kaum musyrikin mulai menyerang kembali, melakukan serangan balik kepada kaum muslimin, yang akhirnya menyebabkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Jadi seperti itu ya teman-teman, sejarah dari perang Uhud atau Jabal Uhud ini. Oke, dari sini kita langsung menuju ke Masjid Qiblatain. Oke, ini Masjid Qiblatain teman-teman, seperti ini tampak keluarnya. Dan di sini kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena saat itu Rasulullah SAW itu sholat masih menghadap kepada Baitul Maqdis di Yerusalem sebelum turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah ya. Dan inilah tampak dalamnya teman-teman, kita bisa lihat di sana ornamennya, tiang-tiangnya kita bisa rasakan sambil kita bayangkan dan rasakan kita berada di sana, bagaimana bahagianya, rasa syukurnya, kita sangat syukuri kita benar-benar bisa berada di sana.
Oke, dari Masjid Kiblatain, kemudian kita akan pergi. Oke, kita kembali ke hotel, teman-teman. Kita kembali ke hotel untuk melanjutkan perjalanan. Dari sini kita langsung ke Mekah ya, teman-teman. Nah, dari sini juga kita sambil menunggu, dan inilah bis yang akan mengantarkan kita ke Mekah. Dan di sini teman-teman sudah mulai, adik-adik semua sudah mulai berpakaian ihram ya. Kita mulai berpakaian ihram. Nah, dan di sini juga ini niat umroh itu kita niatkan atau kita mulai ya. Ada yang udah tahu belum niatnya seperti apa? Nah, jadi ada dua versi ya, ada semua, ada dua versi untuk niat umroh. Yang pertama ada bunyi seperti ini, nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Terus yang kedua, versi yang kedua, labbaik Allahumma umrotan. Nah, kira-kira adik-adik teman-teman semua mau pilih yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi, nawaitul umrota wa, yang kedua labbaik Allahumma umratan. Kira-kira mau yang mana? Yang satu atau yang dua? Mau kayak yang satu dibimbing Kak, kami ikutin Kak. Oke, yang satu kita ini ya, kita coba kita coba niat. Coba kita latihan niat. Semuanya ikuti kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Oke, sekali lagi ya. Coba sekali lagi niatnya kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan niat. Kemudian kita langsung menuju ke Mekah ya teman-teman. Oke, kita jadi niat itu dimulai saat kita sudah berpakaian ihram. Di dalam bis kita sudah mulai melanjutkan niatnya. Oke. Selanjutnya. Oke, sampai sini adik-adik yang ingin bertanya boleh Kak. Ini berarti zona Madinah tadi sudah selesai ya. Kita akan segera memasuki kota Mekah nanti insya Allah. Oke, boleh silakan adik-adik semua teman-teman. Kan kalau ada yang ditanyakan, kita Madinah sudah selesai, kita tur di Madinah sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke Mekah ya, ke Mekah. Oke, silakan. Biaya umrohnya berapa, Kak? Biaya umrohnya berapa? Kak Edi berapa, Kak? Kak Edi bisa bantu jawab. Aduh, kalau biaya umroh itu sebenarnya kalau kayak boleh cerita ya. Jadi sebenarnya kayak kemarin berkesempatan umroh tanpa biaya, jadi gratis ya. Jadi sebenarnya bukan daripada jumlah yang kita kumpulkan untuk bisa berangkat, tapi kita menguatkan niat untuk insya Allah Allah panggil gitu ya. Nah, yang ingin saya tanya gini Kak, kalau sekarang kan itu naik pesawat ya Kak, naik pesawat terbang cepet gitu ya. Kalau dulu zaman sahabat-sahabat itu umrohnya naik apa Kak? Naik kuda lumping apa naik elang gitu Kak? Iya, banyak ini ya. Kalau sekarang mungkin kita sudah dipermudah dengan teknologi ya. Ada semua teman-teman kita sudah mungkin bisa pakai pesawat. Mungkin sebelum ada pesawat kita orang tua kita atau nenek-nenek kita mungkin dulu pakai ini ya, pakai kapal. Kalau mungkin zaman para sahabat ada satu ini ya, bisa jadi umroh itu pergi dengan hewan dengan onta ya, dengan onta, bisa juga dengan berjalan kaki para sahabat. Seperti
Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik. Monitor, Kak Rahman, apakah kita bisa memasuki zona Mekah? Oke, sambil menunggu, boleh Oke. ada yang mau bertanya lagi, boleh dari adik-adik mungkin. Atau kita kasih kesempatan, Kak, yang sudah pernah berangkat, berbagi pengalaman. Nah, boleh cerita. Tadi Nah, sudah ada boleh yang raise cerita. hand. Boleh Tadi cerita nih. Kami kasih ada waktu 2 menit beberapa, untuk bercerita, silakan. Silakan ada dilanjut. ya silakan teman-teman yang sudah pernah pergi bercerita bagaimana pengalamannya di sana, bagaimana rasanya, suasananya seperti apa, silakan. Boleh ditunjuk, Kak. Tadi siapa yang raise hand, Kak? Oke, Tadi tadi ada yang sudah umroh ya. Tadi itu saya lihat. Hmm, eh, Kak Rafa ya. Kak Rafa sudah pernah belum, Kak? Belum. Belum. Insya Allah segera ya. Tadi ada yang angkat ada tangan ya. Boleh? Kak Muhammad Fahri Oh, Kak yang tadi Muhammad yang Fakhri. jawab sudah Oh iya, berangkat ya. boleh, boleh, boleh kita kasih Boleh, waktu silakan bercerita. bercerita. Kak Muhammad Fahri waktu itu berangkatnya tahun berapa, Kak? Oh, sepertinya Kak Muhammad Fahri malu-malu nih. Oke, kalau gitu kita kembalikan lagi. Kita sudah sampai di Mekah ini di Ini di Mikot ya, sepertinya. di Silakan, Mikot Kak. ya, di Bir Ali. Ini kita sudah sampai di Mikot ya, Bir Ali. Oke, dari sini teman-teman kita sudah sampai di Mekah. Kalau tidak, tadi kita sudah berkunjung ya keliling Madinah dan sekarang kita akan coba mulai keliling di Mekah. Oke, lanjut. Setelah ini, alhamdulillah teman-teman kita sudah ada di. Nah, ini ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi kalau uh, sering lihat ini ya apa YouTube dari Haramain Info, ini sering banget di center menjadi icon ya, menjadi icon Mekah selain Ka'bah. Oke, lanjut langsung saja Kak, kita langsung masuk ke Masjidil Haram. Oke, ini teman-teman alhamdulillahirabbil alamin kita sudah ada di Masjidil Haram ya. Coba teman-teman perhatikan di sini suasananya, tiang-tiangnya, kemudian lantainya sangat nyaman sekali teman-teman, sangat nyaman, sangat adem ya, adem, nyaman, membuat hati kita menjadi tenang. Oke. Kemudian kita masuk dan inilah teman-teman kita sudah ada di hadapan Ka'bah, sudah ada benar-benar ada di hadapan kita. Puji syukur tentu tak henti kita panjatkan. Oke. Kita coba lihat sekelilingnya, banyak orang yang melakukan tawaf di sana ya teman-teman. Oke, coba saya kasih teman-teman silakan lihat-lihat bagaimana suasananya. Saya kasih kesempatan buat adik-adik semua, buat teman-teman untuk melihat-lihat kelilingnya suasana di Masjidil Haram. Oke teman-teman, dan ini kita akan melaksanakan tawaf ya teman-teman. Kita akan melaksanakan tawaf dan ketika kita melaksanakan tawaf, maka yang pertama yang harus kita ingat bahwa ketika kita melaksanakan tawaf, pastikan posisi Ka'bah itu ada di samping kiri kita ya, ada di samping kiri kita. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan tawaf, kita juga harus dalam keadaan suci. Artinya ketika harus dalam keadaan berwudu ya. Ketika teman-teman misalnya dalam perjalanan tawaf itu batal wudunya, maka teman-teman harus segera melakukan wudu kembali dan kemudian langsung balik lagi menuju tawaf. Nah, kita akan tawaf di sini teman-teman. Oke,
Kemudian setelah tawaf kita langsung ke ini, kita langsung sa'i ya. Di sini kita akan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Oke. Kemudian dari sini kita mulai startnya. Ini mulai titik start kita ya untuk melakukan sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Oke, teman-teman langsung ke ini masih arena kita untuk melaksanakan sa'i ya, teman-teman. Ini yang disebut dengan pilar hijau. Ini juga yang akan kita lewati selama kita melaksanakan sa'i. Oke, kemudian setelah sa'i kita akan menuju ke setelah sa'i kita melaksanakan tahallul. Tahallul ini merupakan rukun umrah yang keempat ya, teman-teman. Artinya kita sudah hampir selesai. Ini merupakan rangkaian yang keempat dari pelaksanaan umrah kita. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, dari gambar, ini proses tahallul seperti ini kurang tepat ya, teman-teman. Jadi yang tepat itu adalah tangan kita. Kalau yang bagi yang perempuan ya, kalau yang akhwat itu masuk dari bawah. Jadi tidak dibuka, karena ketika dibuka kan dikhawatirkan itu dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, gitu ya. Jadi nanti dari bawah baru kemudian dipotong rambutnya. Oke, teman-teman, dari situ kita langsung setelah melaksanakan tahallul, artinya proses yang terakhir itu merupakan tahallul ya. Kemudian dari sini kita langsung ini merupakan tempat kelahiran Rasulullah SAW ya, teman-teman, tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan, yang sekarang menjadi perpustakaan, maktabah Makkatul Mukarramah. Ya, sekarang menjadi perpustakaan ya, teman-teman, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Tentu di dalamnya kalau kita lihat banyak sekali sejarah-sejarah yang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Oke, kemudian setelah dari ini, nah kita masuk ke Jabal Tur ya. Nah, di sini ada sejarahnya juga, teman-teman. Jadi ada sejarah kenapa ini dikatakan Jabal Tur, ada sejarahnya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian waktu itu ditemani dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, pada saat di perjalanan kemudian Rasulullah dan Abu Bakar itu dikejar oleh musuh ya, oleh kaum musyrikin. Nah, kemudian ketika dikejar, Rasulullah dan Abu Bakar naik ke atas gunung, kemudian melihat ada gua, kemudian Rasulullah SAW masuk ke gua tersebut, dan di situ ada di dalam cerita disebutkan ada seekor laba-laba dan burung yang menutupi gua tersebut, dan akhirnya musuh tersebut tidak bisa menemukan Rasulullah karena berpikir bahwa, coba bayangkan teman-teman dan adik semua, ketika kalau ada laba-laba dan ada burung di situ, berarti kan tidak ada orang ya. Kalau sudah ada orang pasti tidak ada laba-laba dan burungnya pun pasti akan pergi. Maka musuh tersebut berpikiran bahwa di situ tidak atau Rasulullah dan Abu Bakar itu tidak masuk ke dalam gua. Oke, dari sini kita langsung masuk ke ini Jabal Rahmah, teman-teman. Ini napak tilas ya, kalau kita ini Jabal Rahmah. Kemudian dari sini kita akan melihat. Nah, di sini biasanya banyak orang yang berdoa nih. Biasanya banyak orang yang berdoa yang belum nikah, biasanya meminta agar segera dipertemukan dengan jodohnya, gitu ya. Dan yang sudah menikah berdoa supaya diberi kelanggengan, ya, romantis dan lain sebagainya. Kemudian next dari sini kita akan langsung pergi ke langsung masuk ke
selanjutnya kita akan pergi menuju dari sini langsung menuju ke selanjutnya. Ini Jarana Mosque ya. Ini merupakan disebut juga mikot yang kedua bagi jamaah umroh. Kemudian selanjutnya dari sini kita akan pergi menuju. Ini penampakan di dalamnya, teman-teman, suasana di dalamnya sama seperti masjid-masjid yang lainnya, banyak yang melaksanakan kegiatan baca sholat, kemudian baca Quran, kemudian ada juga yang sekedar beristirahat atau berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke Mina. Dan inilah teman-teman, kalau kita banyak tenda-tenda di sini ya. Jadi kalau orang-orang yang pergi haji, yang akan berangkat ke Arafah, biasanya mereka bermalam di Mina di tenda-tenda tersebut. Nah, kalau tenda-tenda tersebut kalau bulan-bulan biasanya kosong ya teman-teman. Dan nanti ketika musim haji banyak orang yang bermalam di dalam tenda-tenda tersebut. Dan inilah kalau tadi di luar mungkin kita melihat tenda-tenda tersebut terlihat kecil ya, tapi ternyata ketika kita sudah masuk ke dalamnya sangat banyak ya, bisa muat mungkin sekitar 20 sampai 30 orang di dalamnya. Kemudian setelah dari Mina kita pergi. Ini biasanya tempat yang paling disukai oleh akhwat. Ini biasanya digunakan untuk berbelanja ya, banyak sekali. Next selanjutnya kita sudah hampir selesai teman-teman. Nah, ini juga tempat belanja ya, dan di dalamnya seperti ini teman-teman. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang berjualan sana. Di sana ada ibu-ibu ya teman-teman, yang awalnya cuma satu tas tiba-tiba bisa jadi 10 sampai 15 tas, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan mengunjungi ke selanjutnya selanjutnya next. Nah, ini nampak di dalamnya. Berarti ini menunjukkan bahwa perjalanan umrah kita sudah selesai ya teman-teman. Cek. Cek teman-teman, masih terdengarkah suara kakak? Dengar Kak, kedengar Kak. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya secara sederhana perjalanan kita tur online ya, tur online dari Madinah ke Mekah. Ya, mudah-mudahan kalau kita bisa meresapi itu semua yang tadi, mudah-mudahan kita bisa suatu saat kita bisa berkunjung ke sana ya. Bagi yang sudah, mungkin mudah-mudahan kita bisa berkunjung kembali ke sana, dan bagi yang belum, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi ya, berziarah ke Makkah dan Madinah. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Kak Elda dan kakak semua, teman-teman semua, adik-adik. Kakak akhiri, terima kasih kakak akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Iik ya, Kak Hikmatul Hidayah. Terima kasih banyak telah mengajak kita tur secara virtual tadi ke Mekah dan Madinah. Tadi di setiap gambar, setiap jalannya kita salawat dulu biar sampai gitu ke Mekah dan Madinah. Oke. Terima kasih untuk Kak Iik. Dan untuk adik-adik semua, sekarang karena waktu azan asar sudah tiba, saatnya kita untuk sholat asar terlebih dahulu ya.
Jadi sekarang waktunya kita sholat asar, nanti jam 4 kita kembali lagi ke room Zoom ini. Oke? Jadi agendanya hari ini sekarang adalah sholat asar terlebih dahulu dan istirahat sampai pukul 16.00. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti setelah sholat asar kembali ke room Zoom-nya lagi. Oke, silakan untuk sholat asar terlebih dahulu. Silakan untuk off kamera. Adik-adik. Oke. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Karena digunakan waktunya benar-benar buat sholat dan istirahat ya. Makan boleh off cam. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
love is everywhere. So much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Silakan Kak Elda cek sound. Suaranya kecil nggak, Kak? Jelas, Kak. Halo? Jadi, Halo, halo Kak Elda. suaranya terdengar jelas nggak? Suaranya terdengar tapi agak mendem Kak. Nah, oke, oke. Tapi kenceng nggak Kak, kecil? Coba lagi Kak. Oke, cek 1, 2, 3. Suaranya jelas cuman masih mendem Kak. Atau di portnya kali ya. Bisa diatur-atur tuh Kak. Colokan headsetnya sama laptopnya. Cek 1, 2, 3. Kalau Peter baring ya, Kak? Oke. Belum. Oke, cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1, 2, 3. Cek, cek. Better Kak. Cuman masih agak dengung-dengung gitu Kak. Tapi kenceng Kak? Tapi jelas sih. Tapi kenceng. Enggak terlalu kenceng Kak. Oh, gitu ya. Kalau misalnya pakai ini better nggak ya? Apa harus pakai handphone juga? Kak,
Masih better tadi yang pakai handphone tuh yang 2 device ya tadi kayak udah masuk ya. Tapi nanti aku belum tadi loh. Nah ini masih belum terdengar jelas Kak Elda. Atau apa alternatifnya mau tanpa headset coba? Kalau pakai aku pakai kecil. Bentar ya Kak. Oke. Gimana Kak? Edi Fajar, aman nggak? Aman, ini dicopot ya headsetnya. Enggak. Aman tapi nanti powernya harus besar atau ngomongnya dekat sama laptop gini Kak. Jadi akan terdengar jelas. Oh gitu, tapi ini better ya? Maksudnya kencang gitu? Ya clean. Oke, berarti memang nggak usah pakai headset aja berarti kali ya? Paling itu Kak powernya kalau Kak Elda agak jauh aja dari laptop itu hilang-hilangan. Oke. Berarti emang Atau Kak Elda nyamannya mau pakai headset yang tadi atau mau dibuka monggo. oke. Siap Kak Edi, makasih banyak informasinya. Oke. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Saya Muhammad Abi, perwakilan kelompok 8, akan membawa kultum yang bertema Good Attitude. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jikalau seseorang hamba itu mendekat padaku dengan baik sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan jikalau ia mendekal padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia akan semakin terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang suka sholat dan berperilaku baik, maka dia akan ramah ke tetangganya, rutin berinfak, dan bahagia kehidupan keluarganya. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan berbuat baik, maka semakin banyak terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Hal ini sesuai Halo? Monitor. Kak Abi sedang pantomim kah? Freeze. Oke, sepertinya Kak Abi ada gangguan. Kita akan lanjut dulu Kak Elda, nanti Kak Abi akan kita ulang lagi. Oke Kak Edi, terima kasih. Oke, karena Kak Abi, Masya Allah sedang ada gangguan, kita lanjut dulu ya ke kelompok selanjutnya. Oke, tadi Kak Abi itu dari kelompok 8 ya. Nah, sekarang kita acak lagi nih. Cek. Stop. Oke, ada di kelompok 6 dengan nama Muhammad Fahri. Ada Muhammad Fahri, temanya tentang peduli. Ada Muhammad Fahri? Ada Kak? Oke, ada. Silakan Muhammad Fahri untuk menyampaikan kultumnya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri dari kelompok 6. Hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang pentingnya membangun kepedulian sosial dalam Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang di antara kamu melihat orang yang lebih utama, beruntung dalam hal harta dan kedudukannya, maka lihatlah orang yang lebih rendah darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, ada dua anjuran bagi umat Islam. Pertama, Islam menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi orang yang berhasil. Kedua, Islam menganjurkan kepada para pemeluknya yang sudah berhasil agar memiliki kepedulian sosial. Selama ini, umat Islam cenderung mengabaikan aspek yang kedua. Ini terindikasi dengan tingginya angka kemiskinan serta terkumpulnya harta pada sebagian orang saja. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh pemahaman atas ajaran Islam secara setengah dan tidak bersifat menyeluruh. Pada kondisi ini, agama cenderung dipahami hanya sebagai aturan yang bersifat formal, seperti pada masalah haram dan halal, serta hanya berkutat pada masalah-masalah fikih yang sering mengarah kepada perpecahan umat. Di samping itu, agama sebagai ibadah yang bersifat ritual dan dipahami hanya sebagai penyelamat individu. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Sudah sekian saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Fahri lancar sekali menyampaikan kultumnya. Nah, tadi kita sudah diberitahu tentang kepedulian sama Ustadz Fahri ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Fahri atas penyampaian kultumnya yang luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita acak kembali untuk kelompok selanjutnya yang akan kultum tadi kelompok 6 dan 8 sudah. Nah, kita cek lagi nih. Cek. Stop. Oke. Kakak sudah ketemu. Ada dari kelompok 10. Dari Kak Sultan Aldita. Ada? Sultan? Ada, Kak. Alhamdulillah ada. Sultan akan menyampaikan kultum tentang menghormati. Silakan kepada Sultan. Oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Sholawat serta salam, mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hari ini saya berkultum tentang respek terhadap orang tua dan guru atau menghormati kepada orang tua dan guru. Kita harus menghormati orang tua, orang yang lebih tua dari kita, terutama orang tua kita sendiri dan guru. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menghormati orang tua dan guru seperti kata Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat ke-14 yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan di dalam perut dengan keadaan lemas, letih, dan mengasuh kita sampai sekarang. Jika tidak ada ibu, maka kita pun tidak ada. Ayah yang telah bekerja keras, bersusah payah demi menafkahi keluarga agar dapat hidup dengan sejahtera. Jika tidak ada ayah, maka tidak ada pula kita. Dan faktor lainnya adalah karena doa yang paling kuat adalah doa orang tua. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW katakan bahwa doa yang kekuatannya tidak diragukan lagi adalah doa orang tua. Sehingga doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Di sini tidak hanya mencantumkan doa untuk kebaikan saja, tetapi doa untuk keburukan juga. Maka karena itulah, jangan pernah membuat orang tua marah. Begitu juga dengan guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah, atau orang tua kita yang kedua. Mereka memberikan kita banyak ilmu yang bermanfaat, mulai dari A sampai Z, yang dapat berguna di kemudian hari. Demikian kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk Sultan yang telah menyampaikan kultumnya tentang menghormati. Betul sekali. Kita harus saling menghormati. Khususnya kita harus menghormati orang yang lebih tua. Oke, seperti orang tua, ya kan, ayah, ibu, kakak, atau di sekolah ada guru. Benar sekali. Dan jangan lupa kita harus saling menghormati antar sesama. Oke? Oke, terima kasih Kak Sultan atas materi kultum yang luar biasa sekali. Tepuk tangan virtual untuk Kak Sultan. Nah, oke. Selanjutnya ada sisa 2 kelompok nih. Nah, antara kelompok 7 dan kelompok 9. KL acak dulu ya. Oke. Oke. Ada dari kelompok 7. Nah, ada Nala Sendra, Ramadana Kusuma Putra, Masya Allah namanya pandai sekali. Hadir ya, Alhamdulillah. Silakan akan memberikan kultum tentang kerja keras. Nah, oke. Silakan kepada Kak Nala Sendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan materi kultum yang bertema kerja keras. Hadirin yang berbahagia, kerja keras adalah salah satu sikap terpuji. Islam menuntut umatnya untuk bekerja keras, yaitu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan Islam sangat melarang umatnya untuk bermalas-malasan dalam bekerja atau melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang kita inginkan harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh kerja keras. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jika kita ingin pandai, jika kita ingin pintar, berusahalah sekuat tenaga. Misalnya dengan belajar dengan tekun. Jika kita ingin kaya, bekerja keraslah untuk meraih rezeki itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekerja keraslah untuk kepentingan duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu, seakan engkau akan meninggal besok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Nala, Ustaz Nala, terima kasih atas penyampaian kultumnya yang luar biasa. Kita tadi dikasih tahu sama Ustaz Nala nih, bahwasanya kalau kita bekerja keras untuk kepentingan dunia, seolah kita harus hidup selama-lamanya. Nah, bekerja keras untuk kepentingan akhirat, seolah kita meninggal besok. Masya Allah. Terima kasih atas materi yang luar biasa sekali dan sudah diingatkan. Oke, selanjutnya ada kelompok 9. Nah, kelompok 9 itu ada Muhammad Auliadani Syahril. Ada anaknya? Iya, ada dong. Ada dong, Masya Allah. Kamu akan memberikan kultum tentang kreativitas, betul? Iya, tentang kreatif. Habis itu temanya kreatif, tapi judulnya kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Mantap sekali. Silakan, ada Muhammad Auliadani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Auliadani Syahril dari kelas 7C dan dari kelompok 9. Dan hari ini saya akan berkultum tentang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesehatan dan memberi kita kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara yang mulia ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, baik dari sisi krisis kejiwaan sampai pada krisis ekonomi. Hal ini tentunya mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang menuntut untuk tetap bertahan hidup dengan melakukan kreativitas dan berinovasi secara maksimal agar memunculkan peluang di tengah tantangan ujian yang begitu berat. Bagi seorang muslim menjadikan ujian pandemi ini sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri supaya terjadi perubahan ke arah jalan yang lebih baik dan sebagai wasilah dalam meningkatkan amal menuju kesempurnaan iman serta menjadi peluang untuk meningkatkan kreativitas amal. Untuk itu, agar tetap kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, antara lain sebagai berikut. 1. Gigih pantang menyerah dalam menghadapi tantangan musibah dengan penuh kesabaran.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Benar-benar kami menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan serta kekurangan harta, lenyapnya nyawa dan sedikitnya buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami juga akan kembali kepadanya. Saat itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan curahan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. 2. Kreatif dan inovatif bisa diperoleh secara maksimal jika mempunyai banyak ide, dan ide muncul jika memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk terus menambah ilmu dari waktu ke waktu, baik melalui membaca seminar online, sharing dengan para ahli, berkomunitas dengan orang yang berilmu, mengikuti training dan semisalnya. Firman-Nya dalam surat Toha ayat 114, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Kreativitas dan inovasi akan memunculkan peluang manfaat baru yang mendatangkan keuntungan dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa dalam masa-masa sulit seperti ini, kita harus memiliki sikap yang bersemangat dalam hal yang bermanfaat dan selalu meminta tolong kepada Allah agar diberi bantuan. Dan juga jangan pernah patah semangat jika ingin tetap berkreasi dan berinovasi. 4. Menjauhkan diri dari kemalasan dalam berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mencela sikap lemah, tidak bersungguh-sungguh, tetapi kamu harus memiliki sikap cerdas dan cekatan. Namun jika kamu tetap terkalahkan oleh suatu perkara, maka kamu berucap, cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Istiqomah dalam bermunajat kepada Allah dalam rangka untuk mencari solusi dari semua problematika, baik masalah terbesar sampai masalah terkecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Bagi orang yang beriman, sesulit dan seberat apapun masalah yang dihadapi harus tetap memiliki semangat kreatif dan inovatif untuk membangun hidup yang lebih baik dan bermanfaat. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya dilihat dari aspek musibahnya, tetapi juga dari aspek hikmahnya. Sehingga dengan hikmahnya itu akan timbul kreasi dan inovasi baru untuk memungkinkan adanya jalan keluar yang bisa dilaksanakan. Semoga umat dan bangsa kita tetap semangat dalam menghadapi musibah COVID-19 ini, tetap berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menguatkan solidaritas sosial sesama anak bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kultum yang saya beritahu, mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf jika ada salah atau ada sesuatu yang kekurangan dari kultum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Aulia Dani atas kultumnya yang luar biasa sekali. Masya Allah. Terima kasih karena kita sudah diingatkan untuk tetap berhusnuzon atas apa yang terjadi pada saat ini, itu terjadinya pandemi ya di dunia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan virtual dulu untuk Aulia Dani. Mantap. Nah, oke, tadi Muhammad Abi masih ada? Sudah bisa terkoneksi? Ada Abi? Ada. Ada, Kak. Oke, tapi boleh diulang ya kultumnya? Oke. Oke, silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Saya Muhammad Abi, perwakilan kelompok 8 akan membawa kultum yang bertema Good Attitude.
Dalam suatu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seseorang hamba itu mendekat padaku dengan baik sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia akan semakin terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang suka sholat berperilaku baik, maka dia akan ramah ke tetangganya, rutin berinfak, dan bahagia kehidupan dengan keluarganya. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan berbuat baik, maka semakin baik terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadits qudsi yang saya bacakan tadi, bahwa semakin tinggi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekatlah kita dengannya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk adik-adik ya. Kultum yang luar biasa. Kita tadi sudah diberitahu mengenai etis yang baik. Masya Allah. Terima kasih untuk Muhammad Adi. Tadi juga ada Muhammad Fahri, ada Nala, terus ada Aulia Dani dan Sultan. Luar biasa. Semoga materi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa diaplikasikan di kehidupan. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk adik-adik semua, kita sudah waktunya untuk fun games lagi, tapi per kelompok ya. Nah, ada fun games per kelompok sekaligus mentoring ya sama kakak-kakak mentornya. Jadi setelah ini adik-adik semuanya dan kakak-kakak mentor boleh berkumpul kembali di breakout room-nya ya. Jadi silakan untuk adik-adik dan kakak mentor untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing karena akan menyelenggarakan fun games dan praktek berwudu. Oke, silakan untuk adik-adik semua untuk masuk ke breakout room. Untuk kakak operator boleh untuk memberikan join-nya, breakout join-nya. Oke, terima kasih. Oke, mohon izin untuk kakak operator, boleh aku dimasukin di breakout 12. 12. Bawah ya? Ya, 12. Bisa, Kak? Oke, Kak, sebentar. Oke, siap. Terima kasih. Saya juga tolong dimasukin ke breakout. Oke, assalamualaikum adik-adik. Kita akan menunggu rekan-rekan kelompok yang lain. Hari ini, pada sore hari ini, Kak Idi akan menggantikan Kak Iik. Nanti kita akan membuat yel-yel terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melaksanakan praktek berwudu yang tadi sudah disampaikan materinya pada siang hari. Oke, kita tunggu ya. Ada 10 ya. Coba kayak di absen nanti ya. Kayak di absen dulu.
Oke, akan kayak di absen ya adik-adik ya. Oke. Asrata Rasami Wicaksono hadir? Hadir. Oke. Al-Ghifari Ahmad Kerian hadir? Hadir. Oke. Ataya Syakil Mahardika? Ataya belum hadir ya? Oke, kita tunggu ya. Beliau belum hadir berarti. Ardi Yuda Pratama. Hadir. Siap. Arya Sena Wiradana. Hadir. Hadir. Arkadira. Hadir, Kak. Arkadira hadir ya. Arsya Findra hadir? Arsya Findra? Arsya Findra belum hadir ya. Dava. Dava hadir ya? Ini Dava baru hadir ya. Hadir. Oke, siap. Nah, kamu nonton itu aja. Daryl hadir? Daryl Alfa? Hadir. Oke. Tadi Arsya Findra belum hadir ya? Arsya Findra ada? Ada yang belum di absen, adik-adik? Aldi, Kak. Aldi ya? Ya. Oke, Aldi Febrian. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Sudah ya, berarti tiga orang yang belum hadir ya. Ataya, Arkadira, dan Arsya Findra. Betul ya? Oke, Saya adik-adik. hadir, Kak. Oh, Arkadira hadir ya? Iya. Oke. Oke, berarti yang tidak hadir ada Arsya Findra dan Ataya ya. Oke, adik-adik tadi sudah ditentukan ketua kelompok. Siapa ketua kelompoknya? Saya, Kak. Oke, silakan kakak berikan waktu 10 menit. Silakan kalian untuk menentukan yel-yel kelompok ya. Silakan dipandu ketua kelompoknya, silakan membuat yel-yelnya sekreatif mungkin ya. Mau pakai gerakan, koreografi, mau pakai nada-nada lagu suara, silakan. Kakak persilakan ya, kakak serahkan kepada ketua kelompok, silakan. Waktunya 10 menit. Silakan, tadi ketuanya atas nama siapa? Kak Dipta, siapa tadi ketuanya, Kak? Al-Qadira. Al-Qadira. Oke. Kita akan spotlight. Kalian kalau mau enak tentuin itu dulu aja, tentuin nadanya dulu, baru habis itu liriknya. Baru gerakannya. Kalian ada yang mau usulin nada gitu? Nadanya bebas yang biasa familiar sering kalian dengar ya. Seperti wudhu biasa, pura-puranya ada air, jadi misalnya ini ya, ini diperagakan sendiri gitu kan.
Oke, adik-adik waktunya terus berjalan ya. Kelompok lain sudah selesai membuat yel-yel, silakan dikomandoi, diketuai oleh Arkadira. Silakan dipimpin teman-teman yang lain untuk membuat yel-yel ya. Oke, ini karena ruangnya di breakout ini sedikit, jadi kalian bisa menggunakan mikrofon secara langsung ya. Jadi ini kan ada di kolom chat nih, kakak lihat nih, Arkadira tanya yang simpel-simpel aja. Silakan disampaikan aja ya, disampaikan karena kan yang melihat ini juga sedikit, jadi silakan kalian punya ide apa disampaikan. Tadi Arkadira bilang yang bagus, yang simpel, monggo silakan mau yang seperti apa. Arkadira bisa ditanya satu-satu aja, teman-teman kelompoknya ya, silakan ditanya. Di kakak punya saran nih, kalau mau pakai nada halo-halo lab school bisa tuh. Kan halo-halo lab school nadanya asik tuh. Tinggal kalian cari liriknya aja sama gerakannya. Terserah sih kalau saran dari kakak itu. Atau mau nada balonku? Itu juga bisa tuh. Terserah aja sih. Balonku juga boleh. Ntar nanti coba dibikin dulu dah. Bagusannya yang mana? Kalian sepakatin dulu aja mau nadanya apa. Udah ada balonku, habis itu halo lab school, atau ada lagi yang mau usul. Bantu voting nih. Jadi pada milihnya itu nadanya apa? Halo-halo lab school atau balonku? Jadi biar enak. Nggak bingung-bingung lagi. Tanya satu-satu aja biar cepat, biar ada hasil usul. Udah dari ini dulu ya, kakak bantu deh. Balonku deh. Balonku berapa? Yang balonku coba raise hand deh, raise hand yang balonku. Ya. Biar gampang. Siapa lagi? Ya. Jangan. Berarti balonku ada berapa? 4 apa 5 tuh tadi? Ardi Yuda, kamu balonku setuju atau enggak tadi? Kenapa, Kak? Tadi kamu balonku setuju atau enggak? Enggak, tadi kepencet lagi. Oh iya. Ada kalau. Berarti balonku 4 ya. Kan ini ada 9 orang. Nah, berarti yang lebih banyak kalau lab school berarti ya. Ya udah berarti halo lab school coba saya itu dulu deh bikin liriknya. Kamu ajak yang lain aja bikin liriknya, terus nanti kalau misalnya udah ada ide coba kasih tahu ke yang lain, gak setuju atau enggak. Hal-hal usul tuh gampang, liriknya enak banget buat dibikin ya. Nama kelompok kalian apa guys? Umar bin Khattab. Oke, itu bisa dimasukkan dalam liriknya tuh, misalkan kelompok Umar gitu. Kelompok Umar paling hebat misalkan gitu. Nanti bisa dipakai dengan nada halo-halo lab school. Waktu kalian 5 menit lagi ya. Silakan ditentukan liriknya. Nadanya tadi sudah ketemu tuh sama Kak Dito, sudah dibantu.
yang punya pendapat liriknya mau kayak gimana sampein aja ya, biar kalian diskusi juga nih. Oke, Masih ke mute, Kak. oke, waktunya 1 menit lagi ya. Kalau kalian belum selesai di sini, nanti ketika dipraktekin di Zoom umum, jangan sampai nanti kalian kalah sama kelompok lain yang udah jadi. Jadi silakan, mumpung di sini masih bisa komunikasi, ditentuin. Nggak usah panjang-panjang, yang penting tadi selesai. Rafaela bisa menyampaikan Oke, guys, apa yang sedang kalian lakukan? Ini diam-diaman. Kak coba tanya satu-satu. Yuda, ada saran nggak? Ini boleh balonku aja gak? Soalnya kalau halo-halo saya nggak tahu cara. Oke, siap. Berarti kalau memang kalian mau balonku, monggo, silakan. Berarti balonku ya. Silakan. Ini terserah kalian. Karena kan kalian yang akan mempraktekkan. Tadi Kak Dipta hanya mengarahkan. Kalau kalian lebih pede dan lebih ngerasa bisa cepat hafal balonku, silakan. Liriknya gimana, Yuda? Al-Ghifari mau bantu liriknya? Aldi membantu liriknya. Arkadira ketua, Pak Ketua, 86. Ini saya juga lagi itu Kak bikin liriknya sama si Arya. Oke, mantap. Dicoba dulu aja yang Dicoba, betul. Arya Sena. Dicoba dulu, betul. Gue deh Arya Sena aja, Arya Sena coba liriknya dulu. Contohin ke yang lainnya. Gimana sih? Kita kelompok 2, namanya Umar bin Khattab. Pintar-pintar anaknya, kelompok 2 pasti juara. Nah, itu Nanti ada yang komando nggak? Yang komando apa itu aja? Apa namanya? Ketua kelompok ya? Atau gimana nih? Kadira aja. Ya udah, Kadira. Udah setuju semua belum sama liriknya? Setuju aku. Aku setuju Kak.
Setuju, Pak. Aku setuju, Kak. Oke, silakan dipraktekkan. Coba sekarang dipraktekinnya rame-rame aja. Coba Arkadira mana Arkadira? Arkadira nanti kamu komandonya mau kayak gimana? Buat mulai yel-yel ya. Jadi kan nanti kalau misalnya dites satu-satu, itu ada yang komandoin tuh awal-awal buat mulai yel-yel. Kamu kayak gimana komandonya? Kayak langsung tentukan aja ya. Kadira, jadi karena waktu Iya, untuk Kak. membuat yel-yelnya sudah habis, yang penting kalian sudah membuat, nanti kalian bisa koordinasi di grup WhatsApp ya. Kan ada waktu untuk kalian bisa latihan ya. Jadi pada saat ditampilkan besok nanti kalian sudah siap. Oke, kita akan lanjut untuk materi praktek wudu ya. Kakak akan coba satu persatu sesuai dengan urutan teman-teman sekalian. Tadi sudah dipandu oleh Kak Iik ya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Silakan nanti kalian mempraktekkan seperti apa, urutannya seperti apa, terus niat dan doanya seperti apa. Kakak boleh dari yang pertama. Sebelumnya akan ada poin penilaian ya. Penilaiannya akan ada 100 poin. 30 poin itu maksimal poin untuk niat yang kalian hafalkan dan lafalkan nanti ya. Kalau niatnya betul berarti nanti poinnya maksimal. Lalu yang kedua gerakannya. Gerakannya benar nggak nih? Tata caranya benar nggak? Nanti akan ada 50 poin kalau kalian tuntas melakukan gerakan dengan tepat. Dan yang terakhir tata tertib ya, urut ya. Apakah gerakan yang kalian lakukan nanti urut atau tidak? Kalau itu urut berarti maksimal poinnya 20. Oke, kita akan mulai. Yang pertama atas nama Asratara. Asratara ada? Ada, Kak. Oke. Silakan. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori faldo lillahi ta'ala. Boleh sambil diceritakan apa yang kamu lakukan ya, misalkan membasuh tangan gitu ya. Oke, membasuh tangan 3 kali sampai terus abis itu kumur-kumur. Terus bersihin hidung. Terus cuci muka. Terima kasih selanjutnya penjelasannya tadi ada tambah berperinci lagi ya. Terus tangan sampai apa? Sampai siku-siku. 3 kali. Silakan ya, langsung mempresentasikan. Terus habis itu rambut. Terus habis itu kuping. Terus habis itu Kakak juga dipraktekin, Kak. Oke, doa, nggak apa-apa. Lanjut doa setelah wudu. Aku belum ingat kalau yang itu, Kak. Oke, baik. Berarti baru niat dan gerakannya ya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat Asratara ya. Oke, bersiap-siap setelah ini Al-Ghifari Ahmad Kerian monitor. Apakah sudah ada? Ada. Ada ya? Oke, kita akan berikan waktu yang sama. Silakan untuk bisa dimulai waktunya dari sekarang. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardhan lillahi. Halo monitor, sepertinya terputus. Kakak akan lewatin dulu Al-Ghifari ya. Kita lanjut ke Ataya. Ataya hadir? Ataya hadir? Ardi Yuda Pratama, silakan. Ardi Yuda Pratama. Sudah siap belum untuk praktek wudunya?
Silakan Ardi Yuda Pratama. Sudah oke, langsung jelaskan namanya keputusan praktik ilmiah. Nanti kalau ingin dapat poin tambahan silahkan ditambahkan. Boleh mikrofonnya dibuka, Ardi? Ardi Yuda Pratama. Pengetahuan kalian tentang poin silahkan semuanya. Assalamualaikum Ardi Yuda Pratama. Silakan diawali dengan niat, lalu gerakannya. Boleh melihatnya ke layar ya. Yaldel atau apa? Ardi, ayo. Silakan. Yaldel atau wudhu, Kak? Wudhu. Nama itu doa fil hadasi asghari fardu lillah. Dijelaskan ya apa yang sedang kamu lakukan ya. Membasuh wajah, mencuci telapak tangan ya. Telapak tangan sampai siku 3 kali. Membasuh rambut. Terus telinga, kaki sampai kaki 3 kali. Oke, doa setelah wudhu hafal? Cuma sedikit. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Oke, alhamdulillah semuanya sudah kecuali Oke, baik. Terima kasih Ardi. Lanjut, kita akan lanjut lagi ke peserta selanjutnya, Arsyana Wiradana Razaka. Arsyana hadir? Hadir. Silakan Arsyana. Nawa itu wudu alirofil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Membasuh tangan, telapak tangan. Habis itu kumur-kumur 3 kali. Habis itu bersihin hidung 3 kali. Habis itu ngebasuh muka 3 kali juga. Habis itu ngebasuh tangan sampai siku 3 kali. Habis itu ngebasuh kepala 3 kali. Habis itu ngebasuh telinga 3 kali juga. Habis itu yang terakhir ngebasuh kaki 3 kali. Oke, hafal doa setelah wudhu? Nggak hafal. Oke. Baik, terima kasih Arsyana. Kita lanjut ke Aldi Febrian Raffino. Aldi udah siap dari tadi nih kayaknya. Ya, Kak. Silakan. Diawali dengan niat. Nawa itu wudu al-rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Itu basuh tangan. Setelah itu komor-komor 3 kali. Itu basuh hidung, basuh muka 3 kali. Terus itu basuh tangan sampai ke siku. Tiga kali masing-masing. Terus itu basuh kepala. Lalu itu basuh telinga. Habis itu basuh kaki sampai mata kaki. Ya, karena dia tadi karena mikrofonnya bermasalah, berarti nanti kirim video aja ya. Kirim video. Oke, via baik. Doanya hafal? Doanya hafal? Silakan. Doa habis itu
asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah dilengkapi dengan doa setelah wudhu ya. Ini bisa ditiru juga adik-adik lain yang belum praktek. Lanjut. Arkadira, kakak ketua kelompok, silakan. Arkadira Wiono. Nawaitu wudu al-irafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awalnya itu ngebasuh kedua tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu membersihkan kedua lubang hidung sebanyak 3 kali. Kalau sudah membasuh seluruh muka dengan rata sebanyak 3 kali. Kalau sudah lalu membasuhi tangan dari telapak tangan hingga ke siku sebanyak 3 kali kanan dan kiri. Lalu kalau sudah tangan membasuhi kepala sebanyak 3 kali dengan rata. Kalau sudah lalu membasuhi kedua telinga dengan rata. Kalau sudah yang paling akhir membasuhi kaki kanan dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Lalu doa sesudah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Arkadira. Oke, untuk praktek ini adik-adik sebisa mungkin yang sudah kalian pelajari dan kalian hafalkan. Karena nanti pada saat kalian wudhu itu kan tidak membaca ya. Jadi perlahan-lahan karena ini masih tahap pembelajaran, nggak apa-apa. Kalau lupa-lupa bisa sambil dibaca. Tapi kalau mau dapat poinnya lebih maksimal, lebih bagus, setidaknya kalian bisa hafal. Oke, baik. Kita lanjut. Arsyafindra, apakah hadir Arsyafindra? Tidak hadir ya? Oke, Dafa Atala silakan. Dafa Atala, silakan Daf. Ada. Nawaitu wudu alirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Setelah itu membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan hingga sela-sela jari. Setelah itu kumur-kumur. Dipraktekan ya. Jadi bukan dibacakan, dipraktekan. Boleh agak mundur agar terlihat kamera? Oke, silakan. Nge-freeze, Kak. Lanjut. Kamu nggak nge-freeze kok. Silakan. Kumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Mencuci muka 3 kali mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Setelah itu mencuci kedua tangan dimulai dari tangan kanan hingga siku. Setelah itu mencuci bagian rambut, depan rambut 3 kali. Setelah itu mencuci telinga 3 kali dengan jari telunjuk di dalam telinga dan
jempol mengusap bagian daun telinga. Setelah itu mencuci kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Habis itu doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir, Daryl. Daryl hadir, Daryl? Hadir. Silakan, Daryl. Nawaitu wudu airofil adasil asgori fardolillahi ta'ala. Nama cuci tangan banyak. Suaranya lebih keras lagi, Daryl. Nama kali kita masuk telapak tangan saya 3 kali. Lalu berkumur-kumur saya 3 kali. Terus basuh hidung 3 kali. Basuh muka 3 kali. Tangan sampai ke sikut, kanan dan kiri 3 kali. Basuh kepala 3 kali. Basuh telinga 3 kali. Terakhir basuh kaki 3 kali. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Berarti sudah semua ya? Daryl yang terakhir ya? Kak Dita, ada lagi yang belum kah? Sudah semua ya? Udah Pak harusnya. Yang hari ini nggak datang aja kali ya Pak yang belum. Siap, berarti sudah semua yang hadir di room ya. Baik, adik-adik, berarti sesi untuk mentoring Perat Kudus sudah selesai. Dan setelah ini kita akan kembali lagi ke room ya. Dan nanti adik-adik akan ada informasi dan akan ada pengumuman di room utama. Jadi kita akan selesai lebih cepat ya. Kita akan selesai jam 5 ini insya Allah. Biar kalian bisa berbuka puasa dengan keluarga di rumah. Boleh masuk ke room dulu utama ya adik-adik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Kak, masih.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Tadi saya di kelompok 6 keluar sendiri, Pak. Kendala koneksi. Boleh dimasukin ke breakout room lagi nggak? Oke, Kak Fadli, kita akan tetap di ruang ini. Informasi terbaru dari Bu Ita. Kita akan menyelesaikan sesi lebih cepat, arahan dari pimpinan. Jadi nanti bisa dilanjut lagi Kak Fadli pada pertemuan besok ya. Terima kasih konfirmasi ya Kak Fadli, karena gangguan sinyal tadi jadi ke lift ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Fadli. Baik, Kak. Belum selesai, Kak. Tadi lagi ada yang praktek. Iya ini Kak. Tadi lagi menjelaskan, Kak. Ada yang praktek ini. Ini gimana Kak Eldi? Kita lanjut nanti untuk prakteknya. Oke. Ya masih ada yang belum, Kak. Berarti diinformasikan aja Kak untuk teman-teman yang tadi sedang praktek nanti bisa dilanjut nanti. Oke, sudah Baik, kembali. apakah sudah semua kelompok masuk ke ruangan Kak Elda? Kakak Fasil? Oke, sepertinya sudah ya Kak, sudah 279 partisipan. Kita mulai kembali ya acara selanjutnya. Boleh dimulai lagi Kak? Oke, Kak Elda, izin Kak Edi ambil alih. Sepertinya akan ada pengumuman dari Ibu Guru, Bu Ita, atau pihak guru, boleh kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Gimana anak-anak tadi sudah mentoring ya? Praktek wudhu. Mungkin ya kakak-kakak mentor, Kak Edi dan Kak Elda, terima kasih. Untuk yang belum selesai bisa dilanjutkan lagi besok ya sesuai dengan agenda. Namun karena suatu hal, jadi hari ini dipercepat. Kita tidak ada bukber virtual, langsung akan ditutup oleh MC. Kemudian untuk besok agendanya tetap ya, yaitu jam 4.45 bergabung setelah sholat subuh. Ada kuliah subuh dari Prof. Arif Rahman, dilanjutkan dengan nanti ada kultum. Ya, yang harusnya kultum sekarang dilanjutkan lagi untuk besok. Itu saja Kak Elda, pengumuman dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Bu Ita atas informasinya. Gimana Kak Edi, kita langsung tutup hari ini? Silakan ditutup Kak Elda. Oke. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai melaksanakan hari pertama Salam 2021. Nah, sebelum KL tutup, KL mau tes dulu nih semangatnya semuanya. Angkat jempolnya terlebih dahulu, kita bilang asik gitu ya. Biar semangat ya. Oke. Coba angkat jempolnya dulu semuanya. Kalau KL udah bilang Salam 2021, bilang asik. Asyik. Oke. Satu, oke, angkat semuanya. 1, 2, 3. Salam 2021. Asik. Sekali lagi ya, one more. Salam 2021. Asyik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan virtual dulu untuk kita semua. Karena sudah semangat sampai hari ini dan mau berbuka. Kasih Kak Elda. Sama-sama Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya selaku pembawa acara untuk hari ini undur diri. Kita tutup acara ini dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai pamit ya. Oke, saya Elda ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah Ita. Pak Umet? Ya, hadir. Siapa? Hah? Adik-adik semua. Pak Umet siapa?
Lagi apa? Oh. Tadi mau kemana emang? Itu biasalah. Teman-teman mentir, Umed itu masih single ya, teman mentir, siapa tahu ada yang Masih 24 tahun. Makasih Pak Haji. Yang lihat Pak Didi ya, lihat Pak Umed ya. Saya nggak dipromoin, Pak. Oh iya, Ada satu lagi anak kecil. Anak kecil. Ada Alit Topan, anak jalanan Rawamangun itu. Ali, lu syaratnya setahun dulu di lab school baru dipromosiin Pak Dedi gimana? Takut kesalip ya Pak Umed. Aduh. Banyak tuh dari tadi siapa Elda, ada Vena, Silviana. Tinggal milih Umed. Ini bisa ngobrol konseling di belakang nanti, aman Pak. Oh iya. Bu Ita kontaknya ya Bu Ita ya. Lah kan ada. Oh enggak pegang ya? Yang mana? Langsung aja sebut aja namanya. Nanti selain nomor kontak saya bisa kasih nomor token listrik juga, Pak. Jadi langsung tuh kan isi listriknya bukti nyata tuh. Saya harus ngasih proposal dulu nggak? Iya harus izin dulu sama Kak Edi, Mas Edi tuh. Oh iya. Barangan masuk aja. Ampun suhu. Iya. Masuk. Ini ada istri saya di sini, Kak Safitri. Iya. Oh udah punya istri. Udah punya suami. Tanya sama Mas Edi siapa aja. Ali lu salah sasaran Ali. Sampai salah itu. Japri Bang Ali yang mana orangnya? Godain istrinya Pak Mas Edi nanti. Iya, jadi udah nggak ada yang single. Banyak yang single. Ya gak ada campuran juga banyak, Bu. Adia jangan didengerin ya, Adia ya. Masih ada anak-anak. Oh, masih banyak. Tuh, tawa-tawa aja anak-anak. Ini nggak di end meeting aja Pak Umed. Ada alhamdulillah adem nih hujan nih. Itu Ali. Pak Topan. Hujan Pak. Nggak di end meeting aja. Ya Bu, saya meeting ya semuanya. Oke, sampai ketemu besok. Selamat berbuka Bapak Ibu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam.